Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Predianti. Saya dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Prodi Bimbingan dan Konseling. Kali ini saya ditugaskan untuk memberikan layanan informasi kepada masyarakat mengenai pandemi COVID-19 yang saat ini sedang terjadi dan sedang marak-maraknya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Yang pertama, kita akan membahas tentang apa sih itu COVID-19. COVID-19 atau yang biasa disebut dengan coronavirus ini ditemukan pada bulan Desember tahun 2019. Virus ini berasal dari negara Cina, di salah satu pasar yang bernama Wuhan. Mereka menjual beraneka macam makanan yang berasal dari hewan darat maupun hewan laut. Virus ini dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan ringan seperti flu. Namun virus ini juga dapat menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru dan dapat mengakibatkan kematian. Menurut data statistik, telah melaporkan total kasus yang terjadi saat ini di Indonesia. Ada kurang lebih 45.000 jiwa yang terinfeksi virus corona. 17.000 orang telah sembuh dan sekitar kurang lebih 2.000 jiwa meninggal dunia. Virus ini sangat cepat menyebar. Ada yang mengatakan virus ini berasal dari binatang seperti kelelawar. Bahkan ada yang terbaru juga dikabarkan berasal dari hewan terenggiling. Virus ini dapat tertular dari manusia ke manusia lainnya. Ada yang menuturkan bahwa virus ini merupakan buatan atau campur tangan dari manusia. Hal tersebut mengakibatkan beberapa fasilitas umum yang disediakan terpaksa ditutup sementara. Bahkan beberapa negara juga mengalami atau menerapkan sistem lockdown dalam rangka mengurangi penyebaran virus corona ini. Virus ini menyerang orang-orang yang memiliki imun rendah seperti lansia. Virus ini juga bisa terjadi pada siapa saja, bahkan kepada bayi, anak-anak, orang dewasa, bahkan ibu menyusui sekalipun. Penyakit ini bisa tersebar melalui tetesan kecil, seperti dari mulut ataupun hidung saat bersin dan batuk. Tetesan tersebut lalu jatuh pada benda-benda di sekitarnya, dan jika ada orang lain yang menyentuh benda tersebut, maka terkontaminasilah dia dengan virus. Lalu orang tersebut menyentuh daerah segitiga di wajah, yaitu mulut dan hidung, maka orang tersebut telah terinfeksi virus corona. Siapa yang lebih berisiko mengalami infeksi virus corona? Yang pertama, orang yang pernah berkontak langsung dengan pasien yang positif terkena COVID-19 berada di satu ruangan berjarak 1 meter dengan pasien dalam kurun waktu 14 hari terakhir. Yang kedua, orang yang memasuki daerah yang telah ditetapkan sebagai zona merah di dalam maupun luar negeri dalam kurun 14 hari terakhir. Apa sih gejala dari penyakit virus corona ini? Menurut WHO, masing-masing orang memiliki respon yang berbeda terhadap COVID-19. Sebagian besar orang yang terpapar virus ini akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa perlu dirawat di rumah sakit. Gejala yang paling umum yaitu demam, batuk kering, dan kelelahan. Gejala yang sedikit tidak umum yaitu rasa tidak nyaman dan nyeri, nyeri tenggorokan, diare, mata merah, sakit kepala, hilangnya indera perasa atau penciuman, ruam pada kulit. Lalu gejala seriusnya seperti apa? Contohnya seperti kesulitan bernapas atau sesak napas, nyeri pada dada atau tertekan pada dada, hilangnya kemampuan berbicara atau bergerak. Lalu, bagaimana cara pencegahan penyebaran virus corona ini? Yang pertama, segera cari bantuan medis jika mengalami gejala serius. Selalu hubungi dokter atau fasilitas kesehatan yang ini Anda tuju sebelum mengunjunginya. Yang kedua, selalu menggunakan masker saat berpergian keluar rumah. Yang ketiga, mencuci tangan dengan air dan sabun secara bersih dan menyediakan hand sanitizer ataupun sarung tangan. Yang keempat, hindari berkontak langsung dengan orang yang sedang sakit. Yang kelima, minum vitamin agar imun menjadi lebih kebal. Yang keenam, selalu berolahraga ataupun lebih banyak bergerak meskipun di rumah. 7. Jangan keluar rumah jika tidak ada yang berkepentingan mendesak.
di rumah aja. Baiklah, sekian informasi dari saya mengenai COVID-19. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi penonton sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.